Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling layak untuk kita lantunkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah. Syukur atas kenikmatan mata yang masih bisa melihat, syukur atas kenikmatan kaki yang masih bisa melangkah, syukur atas kenikmatan gigi yang masih bisa mengenyam, mengunyah, syukur atas kesehatan, syukur atas keimanan dan keislaman. Dan terutama pada kesempatan ini bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dikumpulkannya kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan terbaik juga di muka bumi. Hari ini, saat ini kita akan kembali melakukan salah satu bentuk zikir kita kepada Allah sebagai seorang hamba kepada Al-Khaliq. Kita pernah mengatakan ikhwan fillah, kalau kegiatan ini adalah bentuk zikir kita kepada Allah, yang mana kegiatan ini merupakan indikator kalau masih ada keimanan dalam hati kita. Masih ingat Pak, yang membedakan hidup mati itu adalah zikir. Ya, kita mengatakan di pertemuan sebelumnya, yang membedakan mana orang yang imannya hidup dan imannya mati, mana orang yang jiwanya lemah dan jiwanya kuat itu bukan dari fisiknya, tapi sebanyak mana interaksi orang tersebut dengan zikir kepada Allah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dan thalabul ilmi termasuk bagian dari zikir itu. Malah di antara zikir yang paling penting itu thalabul ilmi, ikhwanu fillah. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi kita bisa tahu mana haram, mana halal. Dengan thalabul ilmi kita malah akan mengetahui mana yang harus diutamakan dan mana yang harus tidak diutamakan. Walaupun secara hukum Pak, bisa jadi yang ini wajib, yang ini sunnah. Kaidah memang mengatakan ikhwanu fillah, seperti perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan al-fardu afdalu minan nafli. Kewajiban itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan hal-hal yang sunnah. Perbuatan yang wajib itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang sunnah. Dari mana beliau mengambil argumen seperti ini? Berdasarkan hadis Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan man adali waliyan faqad adantuhu birharbi. Allah berfirman, kata Nabi, barang siapa yang memusuhi wali aku, kekasihku, maka
aku umumkan perang kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah berfirman selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilaihi mimma iftaradtu alaihi. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku yang paling aku cintai selain perbuatan yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, yang paling aku cintai selain perbuatan-perbuatan yang telah kuwajibkan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika ada seorang hamba yang terus berusaha mendekat kepadaku dengan menambah perbuatan wajibnya dengan hal-hal yang sunnah, maka gara-gara itu aku akan mencintainya. Lalu Allah mengatakan selanjutnya, kalau aku sudah mencintainya, maka langkah kakinya adalah kaki aku, pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah mataku, kata Allah. Ini hadisnya yang kemudian disimpulkan bahwasanya perkara yang wajib lebih utama dibandingkan perkara yang sunnah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, man syaghalahu al-fardu minan nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu minal fardi fahuwa magrur. Barang siapa orang yang tersibukkan dengan hal-hal yang wajib sampai tidak mengerjakan hal yang sunnah, maka orang ini layak untuk diberikan uzur, dimaklum gitu Pak. Tapi kalau ada orang yang kemudian sibuk dengan yang sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka orang ini adalah orang yang tertipu, kata beliau. Karena ada banyak orang yang sibuk sholat malam tapi sholat subuh enggak Pak. Ada mengejar keutamaan sholat malam, subuhnya tidak. Ini tertipu orang seperti ini. Atau ada sebagian orang yang kemudian rajin sedekah ke orang lain, tapi keluarga sendiri diabaikan, dibiarkan tersiksa. Ini pun keliru. Nabi pernah ditanya, atau Nabi pernah mengungkapkan terkait infak ke orang lain dengan ke saudara. Nabi mengatakan, infak yang kau berikan kepada orang lain itu ternilai sedekah saja, tapi kepada anggota keluarga itu selain sedekah juga merupakan bentuk cara kita untuk menyambungkan tali silaturahmi. Ikhwanu fillah. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang utama dan mana yang lebih utama. Walaupun secara hukum mungkin yang lebih utama itu sunnah, Pak. Contoh begini maksud saya, Pak. Menjawab salam hukumnya apa, Pak? Wajib. Mengucap salam hukumnya apa, Pak? Lebih utama mana? Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi lebih utama yang mana? Yang sunnah, Pak. Karena tidak mungkin muncul wajib kalau yang sunnahnya nggak ada. Kenapa nungguan ngajawab salam lah. Tapi kalau orang sama-sama pendapat begitu, nggak ada yang akan ngucapin salam. Sama ilmu terbuka, Pak. Ternyata tidak semua yang wajib yang lebih utama. Salat, wudu untuk salat wajib. Hukumnya wudu untuk salat wajib hukumnya wajib apa sunnah, Pak? Wajib lah. Masa Bapak mau sholat tanpa wudu? Paham nggak, Pak? Wudu untuk sholat hukumnya wajib karena termasuk di antara syarat sah sholat. Tetapi wudu di luar untuk sholat hukumnya, contohnya apa, Pak? Mau tidur atau membiarkan diri untuk terus suci, Pak. Pas batal wudu lagi, walaupun bukan untuk sholat maka hukumnya sunnah. Tapi yang lebih utama yang mana? Yang sunnah ternyata. Makanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika
beliau dikatakan suara terompahnya sudah terdengar di surga, itu kan yang menjadi alasan diantaranya beliau senantiasa menjaga kesucian dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Contoh yang lain kata para ulama, membebaskan hutang itu hukumnya sunnah. Tetapi memberi jangka waktu tambahan bayar hutang Pak, hukumnya wajib. Punya hutang akad tanggal 25 harus bayar. Pas ditagih cek boga hutang, maaf ya belum bisa bayar. Di saat itu Pak, kalau kita menganggap udahlah lunas saja, sunnah hukumnya. Tapi kalau ya udah dikasih seminggu lagi, itu wajib hukumnya. Tapi ternyata yang lebih utama adalah yang sunnah. Kalau denda mah masuknya ke riba nanti Pak. Sok tambahan tapi iya nggak boleh. Seminggu dewenya boleh seminggu tapi 10% ya. Ini riba Pak maksudnya. Masuk ke contoh riba dan hukumnya haram sekecil apapun. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang tidak meninggalkan riba itu sama saja dengan ngajak perang dengan Allah. Allah menyebutkan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya? Wadharu ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan tinggalkanlah oleh kalian perbuatan riba. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka sama saja kalian ngajak perang sama saya, kata Allah. Maka hati-hati. Bentuk riba di kita banyak Pak. Saya pernah ngikut kajiannya Dr. Erwandi. Beliau memberikan sebuah gambaran bentuk riba yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Ada orang minjem 10 dinar, dibayar harus tanggal 25. Pas tanggal 25 ternyata gak bisa bayar. Maka yang minjem ngomong, nambahin seminggu ya, nanti saya bayar 11 dinar. Riba namanya. Contoh yang kedua, ada orang datang minjem 10 dinar. Kata yang mau ngasih pinjaman, boleh 10 dinar, tapi nanti bayarnya 11 dinar ya. Itu riba juga namanya. Yang ketiga, ada orang yang mau dagang, minjem barang. Saya ngambil barang lah, saya mau jual ke kampung-kampung, silakan ambil. Kapan bayarnya? Tanggal 25, baik. Pas tanggal 25 nggak bisa bayar, maka si pedagang mengatakan, karena kamu nggak bayar tanggal 25, sekarang saya kasih tempo 5 hari, tapi tolong tambahin bayarannya. Riba juga Pak. Ada bentuk terakhir yang merebak di masyarakat hari ini dan pernah terjadi di zaman jahiliyah juga. Butuh kerjaan nih, butuh modal, ek naon gitu, rek dagang, butuh sabaraha 10 juta, minjem lah. Minjem, boleh, tapi setiap bulan 10% ya. Akad nang nginjem Pak, tapi aya embel-embelna, tapi tiap bulan 10% ya. Lamun rek bagi hasil, bukan begitu caranya. Kalau minjemin aja. Tidak perlu minta keuntungan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata ini pun riba. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ala kulli hal, kita kembali ke tema kita Pak. Jadi ilmu itu adalah, atau mencari ilmu itu akan membukakan ke hadapan kita perkara-perkara yang wajib, atau perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang tadi kita katakan. Ada yang utama dan mana yang lebih utama gitu. Dengan apa? Dengan talabul ilmi. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan tema kita tentang sifat-sifat hamba Allah atau sifat ibadur rahman. Kita tengah mengkaji Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 sampai selesai.
Di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berapa sifat, Pak? 2 apa 3? 2. Yang pertama yang pertama apa sifatnya? Tawaddu. Ya, rendah hati. Itu karakter yang paling penting, yang paling utama yang Allah sebutkan pertama kali ketika mensifati hamba-hambanya, yaitu orang yang tawadhu. Bukan taramawa duit, tetapi yang rendah hati. Yang kita menggambarkan setiap kali dia bertemu dengan orang yang beriman, maka dia merasa orang tersebut tetap lebih utama daripada dirinya. Kalau dia lebih muda, maka dia berprasangka dosanya tidak lebih banyak daripada dirinya. Kalau dia lebih tua, maka anggapannya adalah orang tersebut lebih banyak pahalanya dibandingkan dirinya. Itu orang tawadhu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak pernah merasa lebih daripada yang lain. Dan ini perlu kita latih, Pak. Perlu kita latih. Karena kalau kita melihat sifat kemanusiaan, itu manusia sifatnya sombong, ingkar, dan ingin memunculkan dirinya. Hati-hati, Pak. Sok tahu itu, ya, sok tahu itu perkara yang bisa menyebabkan keluar dari keimanan. Sok tahu. Kita mengambil contoh iblis. Kan sok tahu, Pak. Ketika Allah nyuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Itu kalimatnya. Saya lebih baik daripada Adam. Makanya hati-hati. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah apa? Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka punya karakter membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan terakhir kita menyebutkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Mistah. Ya. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tiap hari diberikan bantuan nafkah. Tapi suatu ketika Mistah bikin onar, Pak. Dia menyebarkan tuduhan kalau Aisyah putrinya Abu Bakar berbuat zina. Akhirnya marah Abu Bakar dan mengatakan, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan lagi ngasih nafkah kepada Mistah. Tapi kemudian turun ayat yang mengatakan tidak layak orang yang punya keluasan rizki untuk menahan rizkinya walaupun kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni kalian gara-gara perbuatan baik kalian kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kalian? Abu Bakar langsung kemudian saat itu juga mengatakan, demi Allah, kami sangat menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan semenjak itu pula beliau membatalkan sumpahnya. Dia mengatakan, saya tetap akan ngasih nafkah ke Mistah. Dan ini pun harus kita lakukan, Pak. Ya. Sekali lagi awas, jangan ada bahasa pokoknya sampai 7 turunan mual di hampura, jangan. Mual di daku dulur, mual, jangan. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan coba-coba ngomong begitu, Pak. Jangan. Seburuk apapun sikap keluarga kepada kita, anggap itu bagian dari tanda sayang Allah kepada kita. Ya. Kita masuk ke karakter yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah. Karakter yang kemudian Allah menyebutkan dalam surat tersebut dengan ungkapan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang artinya hamba-hamba Allah adalah alladzina yang yabituna. Yabituna, kata Imam Az-Zujaj,
Yabituna itu punya makna orang yang melewati malamnya. Itu yabit. Ya. Orang yang melewati malam, baik dia isi dengan tidur terus-terusan atau melek terus-terusan, namanya yabit, Pak. Pernah dengar istilah mabit, Pak? Nah gitu, mabit itu melewati malam. Tidak harus dengan kebaikan. Ya. Yang dugem pun semalaman namanya mabit, Pak. Betul. Secara lugoh tapi. Makanya kemudian Allah pertegas. Kalau hamba-hamba Allah ketika mereka wati malam itu enggak seperti orang-orang di luar sana. Ada karakter khusus yang mereka miliki. Apa? Sujjadan wa qiyama li rabbihim. Sujjada itu jamak dari sujud. Sujud satu kali sujud, Pak. Sujadah banyak sujudnya. Qiyaman itu jamak dari qaim, berdiri. Qaim berdiri, qiyaman banyak berdirinya. Jadi hamba Allah merupakan orang-orang yang ketika datang malam, mereka lalui malam mereka dengan banyak sujud dan banyak berdiri. Maksudnya memperbanyak salat. Seperti perkataan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau memberikan penafsiran tentang hal ini, ada ungkapan yang menarik kata Imam At-Tabari. Ini ungkapannya Ikhwanul Fillah rahimakumullah. Beliau mengatakan walladzina yabituna li rabbihim yusalluna lillah yurawahuna baina sujudin fi salatihim wa qiyamin. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang menghabiskan malam mereka melaksanakan salat khusyuk karena Allah, bergantian antara sujud dengan berdiri, sujud dengan berdiri gitu. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Ini maksudnya. Kenapa mereka isi dengan qiyamul lail, tidak dengan kegiatan yang lain? Karena ternyata qiyamul lail ini ikhwanul fillah merupakan sebuah perbuatan yang sangat utama dan memiliki banyak keutamaan. Banyak keutamaan. Gini maksud saya, Pak, ketika kita menemukan banyak perbuatan yang memiliki keutamaan, maka satu perbuatan kita lakukan, kita sudah dapat satu keutamaan. Kan begitu. Kalau kita banyak melakukan perbuatan yang lain, maka akan banyak keutamaan yang kita miliki. Artinya, kita lebih naik derajatnya dibandingkan yang lain yang tidak melakukannya. Maka begitu pula ini. Qiyamul Lail merupakan perbuatan yang memiliki banyak keistimewaan, banyak keutamaan, malah melebihi amal-amal ibadah yang lain termasuk tilawah Al-Quran. Padahal bisa saja di malam itu dibacakan Al-Quran, tidak Qiyamul Lail ikhwan fillah. Apa di antara bentuk keutamaannya? Pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang bisa melakukan Qiyamul Lail, maka dia telah melepaskan ikatan setan dalam dirinya. Melepaskan ikatan setan dalam dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda satu ungkapan yang sangat luar biasa ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi mengatakan sesungguhnya kata Nabi SAW, seorang manusia itu ketika dia tidur maka setan mengikat 3 ikatan pada dirinya. Mengikat 3 ikatan pada dirinya agar dia enggak bangun gitu. Lalu kemudian Nabi mengatakan selanjutnya, fa idza istaiqadha wa dzakarallahu ta'ala inhallat uqdah. Tapi kalau kemudian dia bangun, lalu pas bangun dia zikir kepada Allah, maka satu ikatan dari 3 ikatan ini lepas. Satu ikatan dari 3 ikatan ini lepas. Masih kuat, Pak, 2 ikatan. Nabi mengatakan berikutnya dengan sebuah ungkapan, wa in tawaddo'a in halat uqdah. Kalau setelah dia zikir dia lanjutkan dengan berwudu, maka lepas ikatan yang kedua. Wa in shalla, kalau kemudian dia lanjutkan dengan salat, in halat uqdah, lepas ikatan yang ketiga. Kemudian Nabi mengatakan fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Akhirnya dia jadi orang yang semangat, Pak,
punya semangat dalam dirinya untuk bekerja, untuk berusaha, untuk beramal, untuk bertawakal kepada Allah dan memiliki jiwa yang baik. Tapi kalau tidak, kata Nabi, ketika dia bangun pun maka dia jadi jiwa yang pemalas, ngedul, gara-gara tidak melaksanakan sholat diantaranya. Ya rahimakumullah. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, orang yang melakukan qiyamul lail adalah orang yang terbebas dari kencing syaitan. Dari kencing syaitan. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, ikhwanu fillah rahimakumullah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun nama lailahu hatta asbah." Rasul, ada si fulan tuh tidur di malam hari, bangun-bangun pagi, subuh. Kemudian Nabi mengatakan, dzaka rajulun bala syaitan fi udhunaihi. Orang yang kayak gitu adalah orang yang setan kencing di dua telinganya. Ya, dikihan setan, Pak. Dah teka rasa, memang teka rasa, Pak. Mun karasa dianggap congeng ya, Pak. Enggak terasa. Adzan tidak terdengar, digubra-gubra gitu kadangu gitu. Tibra we aman. Pertanda hati-hati ini. Kalau setan sudah bisa kencing di sini, Pak, tandanya nyaman tinggal dalam diri kita. Nyaman gitu. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ini keutamaan yang kedua. Artinya, Pak, kalau setan sudah lepas, kita akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Gangguannya tidak akan sekuat ketika dia masih punya ikatan gitu, Pak. Kayak kita punya kambing masih terikat dengan tali yang kita pegang. Rek kemana lagi dari cekel gampang gitu. Tapi ketika lepas ikatannya dia bisa lari kemanapun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan. Berikutnya kemudian keutamaan yang ketiga, ketika orang melaksanakan qiyamul lail, maka dia telah melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ada seorang sahabat, Pak, namanya Abdullah bin Salam. Dia orang Yahudi. Orang Yahudi. Tinggal di Madinah. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka semua orang menyambutnya. Dan aku pengen tahu kayak gimana sih Muhammad itu. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ternyata pas aku lihat wajahnya, Muhammad bukanlah seorang pembohong. Dan kemudian kata beliau, ketika Nabi Muhammad ngomong, maka perkara pertama yang dia ucapkan adalah ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan, perbanyak sedekah. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah kamu di malam hari untuk melaksanakan salat ketika orang malah tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, dengan tiga hal itu kalian bisa masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan aman. Ini pesan Nabi kepada para sahabat pertama kali tiba di Madinah, sebab masuk ke dalam surga. Malah ada sebuah riwayat, Pak, yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna fil jannati ghurafun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada istana. Istana ini kelihatan dalamnya di luar, kelihatan luar di dalam, Pak. Saking istimewanya gitu. Jadi kayak semacam rumah kaca gitu, Pak. Kemudian para sahabat bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Rasul, itu istana yang megah hebat begitu buat siapa? Lalu Nabi mengatakan,
Liman atobal kalam. Yang pertama untuk orang yang baik ketika ngomong. Baik ketika ngomong, Pak. Paham, Pak? Baik ketika ngomong? Paham. Anjing baik apa enggak baik ngomong nyebut anjing, Pak? Saya nanya, Pak, sekarang paham ngomong yang baik, paham, Pak? Paham. Lamun saya nyebut anjing baik enggak? Awas, Pak, mun ngomong gitu dosa tah, geus apal dalilna ieu. Sama, Pak, mau ngomel mau enggak ngomel pokoknya enggak ngomong keluar kata kotor. Hati-hati. Karena justru ketika dalam kondisi terdesak kita bisa nahan itu, keutamaan makin tinggi. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang bisa ngebanting orang ketika gulat, tapi yang mampu menahan marahnya ketika dia marah. Ketika dia dikondisikan marah tapi dia nggak mau marah gitu. Pak, lamun babari mual surga kipas angin hadiahna. Kita kan pernah menyampaikan, Nabi ditanya, Pak, masih ingat Rasul berapa kali kami harus memaafkan kepada budak-budak kami, pembantu-pembantu kami ketika dia bekerja banyak melakukan kesalahan? Kata Nabi 70 kali, Pak. Ada orang kerja ngelakuin 70 kali kesalahan? Kayaknya jarang, tapi saking harusnya Nabi mengatakan 70 kali. Malih masalah wae ulah, Pak. Ihwanu fillah, pecat si fulan, kenapa? Enggak benar kerjanya. Wah. Ihwanu fillah rahimakumullah. Liman atobal kalam. Yang baik kalau ngomong. Tidak pernah bikin sakit hati orang. Lihat, di antara bentuk baik kalau ngomong, Rasul kalau nggak perlu ngomong, nggak ngomong, Pak. Disuguhin makanan, Pak. Ada yang mengatakan apa? Daging kadal sedang gitunya. Walaupun kadal gurun sebenarnya, ad-dhabb. Disuguhin. Kemudian ditawarin ke Nabi. Nabi nggak nyentuhnya sama sekali. Pas ditanya Rasul, kenapa nggak makan? Lihat bagaimana baiknya perkataan Nabi. Dia enggak mengatakan, geuleuh, enggak. Nabi mengatakan apa? Ini bukan makanan yang biasa kami makan di tempat kami. Itu bahasanya, Pak. Karena kalau dikatakan, enggak, jijik gitu, itu nyinggung orang yang ngasih, Pak. Yang makan gitu. Aisyah mengatakan Nabi kalau dihadapkan sebuah makanan dan dia senang dengan makan, dia makan. Kalau nggak senang, udah dia nggak makan. Untuk cina nah asin teuing, nah amis teuing, icaina loba teuing. Henteu, Pak. Kenapa? Hubungannya dengan orang yang bikin perasaan. Ihwanu fillah rahimakumullah. Ini bentuk, makanya di hadis yang lain kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auliyasmut. Yang ngerasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Nah, itu bentuk diamnya Nabi diantaranya. Ketika dihadapkan makanan nggak senang, ya udah nggak makan. Kalau senang, beliau makan. Tidak kemudian malah kuku lutus dan segala macam, malah seolah-olah dia paling tahu gitunya. Itu kurang gula sih gana, kurang sok we bade mah tuang teker sama tos cicing jempe, Pak. Atuh da mun dituang lapar nya ke masak sorangan. Ihwana fillah rahimakumullah. Apalagi ketika yang menyajikan seorang istri, luar biasa. Kita mungkin ngamuk, Pak. Rasul nggak begitu. Pulang subuh ke rumah salah seorang istrinya, ada makanan nggak? Rasul belum masak, ya udah nggak apa-apa. Aku sedang saum kok. Pernah gitu, Pak? Cinglah keluar atau meuli, naon sigana cara aya menang duit wae. Wah. Coba kali-kali, Pak, keluar bawa motor beli sendiri, udah beli ngajak, yuk makan teh.
Saya, yuk sini Bu makan bareng. Suapin kali-kali Pak. Ulah kena gering ngungkul disuapan teh. Kan begitu hadis Nabi gitu. Kalau habis makan kata Nabi, apa? Janganlah kalian mencuci tangan kalian setelah makan sampai yul'iqha au yul'aqah, sampai dia menjilatnya atau minta dijilatin ke istrinya. Itu kan Pak? Pernah dengar di situ Pak? Kalau habis makan jangan langsung dicuci tangannya tapi jilat dulu atau nyuruh orang lain menjilatinya. Ya. Nya ka istri atuh sanes ka jalmi nu sanes. Ke istri kita bukan ke ya. Itu karena kita tidak membuat rumah tangga kita romantis dan harmonis, Pak. Iya. Coba aja kali-kali disuapin istri kenapa? Coba. Itu sedekah loh. Kan bergantian, tangan kita dijilat istri, tangan istri jilat sama kita. Ulah pinter kodek. Orang hayang di lupa majikan kumbah kan dia serang. Bukan. Ya Allah bila rahimakumullah. Liman atabal kalam kata Nabi, bagi orang yang perkataannya baik. Kemudian Nabi mengatakan wa at'amat ta'am, dan istana ini pun disediakan buat orang yang sering bagi makanan ke yang lain. Dan terakhir Nabi mengatakan wa bata qa'iman wan nasu niyam. Dan bagi orang-orang yang ketika datang malam orang tertidur, dia malah bangun untuk melaksanakan salat. Jadi bukan cuma sekedar sebab masuk surga, tapi di surganya pun dapat istana yang wah, Pak. Sahabat pun iri sampai bertanya, itu buat siapa? Kata para sahabat. Dan mereka orang-orang yang bisa melaksanakan qiyamul lail. Ikhwana fillah rahimakumullah. Keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail adalah dia tengah berada di waktu terbaik untuk meminta kepada Allah. Waktu yang mustajabnya sangat besar Pak dibandingkan waktu-waktu yang lain. Itu di sepertiga malam, di tengah malam, di malam hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan inna fil laili lasa'ah. Sesungguhnya dalam satu malam itu ada satu waktu. La yuwafikuhu rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Tidaklah seorang muslim berdoa di waktu tersebut baik untuk urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya bertepatan dengan waktu itu kecuali Allah pasti mengabulkannya. Saya ulangi Pak, Nabi mengatakan di setiap malam ada satu waktu yang ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, minta apapun, urusan dunia ataupun akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Yang merasa pusing dengan ekonomi Pak, nih solusi Islam, coba bangun malam. Dagang tepayu wae, coba bangun malam. Adukan kepada Allah, jangan curhatin di Facebook. Dan numaca orang Jakarta jualan di Dengklok maligi jauh ke ongkos atau lebar. Tapi ketika yang kita keluhkan atau yang kita sampaikan, yang kita curhati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menguasai hati-hati manusia, sangat mudah bagi Allah disentil lancing meuli atuh tuh karunya. Gampang bagi Allah. Mengerahkan se-Indonesia pun gampang bagi Allah. Maka jangan pernah bosan. Ini waktu terbaik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Waktu terbaik. Ini keutamaan dari sholat malam. Keutamaan yang lain, orang yang melakukan sholat malam, maka dia orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat, Pak? Kasih sayang. Pernah mendengar, Pak, rahmat Allah itu ada 100 jumlahnya?
dan baru satu yang diturunkan di dunia, yang dengan rahmat Allah itulah kemudian seseorang menjadi kaya, kemudian binatang buas tidak memakan anaknya, yang sakit jadi sembuh. Itu kan rahmat Allah semua, Pak. Artinya ketika seseorang bakal dapat rahmat Allah, ya tadi kembali ke yang awal, kebaikan-kebaikan dunia bisa dia dapatkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati seorang laki-laki, qama minal laili fasalla, yang bangun tengah malam kemudian dia melaksanakan salat. Kemudian dia melaksanakan salat, wa aiqadha imra'atahu, beres salat dia bangunkan istrinya. Kemudian fa in abad nadhaha fi wajhil ma, kalau istrinya nolak, enggak bangun, maka sang suami memercikan air ke wajahnya. Dipercikan. Bu, gugah, yang sholat tahajud yuk, witir yuk minimal. Malah Allah juga, Nabi juga mengatakan, begitu pula ketika ada seorang perempuan yang bangun tengah malam melaksanakan sholat, dia bangunkan istri suaminya. Kalau suaminya nolak, dipercikan air ke wajahnya, gugahlah. Kata Nabi, itu pun bakal dapat rahmat. Dipercikan, Pak, bukan dibanjur, awas. Dipercik tahu. Karena kalau dipercik itu tanda cinta, dibanjur tanda kehel, Pak. Beda. Dipercikan. Dan ini bisa lebih membuat dia nyaman ketika bangun. Sok komo bari dikecup mah keningna, Pak. Yang bangun cup keningna, gira ngorejat, sia asa kakara. Ini bagian dari sunnah juga, ikhwan fillah. Penting untuk apa? Biar keluarga itu ketika dapat rahmat Allah bakal terwujud sakinah, mawaddah, warahmah nantinya. Bukan pasea. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini penting. Jadi untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka sebabnya kita lakukan apa? Ini diantaranya. Kalau malam jangan sama-sama tibra gitu, tapi ada yang bangun lalu saling mengingatkan akan kebaikan. Ini pernah dilakukan sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang tabi'in pernah bertamu ke rumahnya Abu Hurairah. Selama 7 hari, Pak, bertamunya. Dia mengatakan, demi Allah, setiap malam aku melihat bangun Abu Hurairah di malam pertama. Lalu setelah dia sholat, bangunkan istrinya di pertengahan malam kedua. Beres sholat istrinya, dia bangunkan anaknya untuk sholat di sepertiga akhir malam. Terus gitu gantian, tiap malam begitu, Pak. Sehingga ke semua kebagian sholat dan semua kebagian tidur. Bisa. Karena qiyamul lail tidak harus tengah malam, bisa di awal malam, bisa di pertengahan malam, bisa di sepertiga akhir malam, tergantung bagaimana kemampuan kita. Ini saking mudahnya syariat kita dan saking inginnya Allah memberikan banyak kebaikan buat kita, Pak, diperluas cara untuk melakukannya gitu. Jadi nggak ada istilah saya emang gak ada waktu, nggak bisa di mana saja silahkan gitu. Cuma kadang kita yang terlalu ego gitu, Pak. Bisa silahkan. Minimal witir gitu kan. Minimal witir. Satu saja minimal, malah boleh silahkan. Sarokaat betul, boleh witir 1 rakaat. Sebelum tidur ataupun sesudah tidur. Tapi sudah tidur maksudnya sebelum sholat subuh, Pak, bukan sudah tidur jam genep. Itu mah bukan witir namanya. Bukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini keutamaan yang keempat, kelima ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau sholat malam bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Keutamaan berikutnya ikhwanullah, salat malam merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah, berdasarkan hadis Nabi ketika beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Rasul itu melaksanakan sholat malam sampai kakinya merah-merah, atau kita sering mengatakan pecah-pecah gitu Pak, bengkak gitu. Faqila lahu, lalu Aisyah nanya kepada Rasul, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasul, bukankah Allah sudah mengampuni dosa engkau, baik yang lalu ataupun yang akan datang? Ngapain capek-capek ibadah begini? Dan jawaban Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Atau Rasul ingin mengatakan, ini bentuk syukurku kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Ya begini caranya gitu, dengan sholat malam. Ihwalafillah rahimakumullah, dengan sholat malam. Ini keutamaan yang juga luar biasa. Keutamaan selanjutnya, ada hadis Nabi dari Abi Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian mengerjakan salat malam. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu dza'bus shalihin, karena salat malam ini merupakan kebiasaannya orang-orang solih. Kebiasaan orang-orang solih, Pak. Lalu Nabi mengatakan, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam ini merupakan cara tercepat untuk makin mendekat kepada Allah. Setelah kewajiban tentunya. Cara paling dekat, cara paling hebat, jalan pintas gitu Pak. Kemudian Nabi mengatakan selanjutnya, wa makfaratun lisayyiati wa manhatun anil itsmi. Salat malam juga bisa mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan, dan bisa mencegah seseorang dari berbuat dosa. Itu salat malam. Bisa menghapuskan dosa dan bisa mencegah seseorang berbuat dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga keutamaan yang luar biasa. Makanya ada seorang sahabat pernah mengatakan, demi Allah kata beliau, kalau di dunia ini tidak ada 3 hal, maka aku lebih baik memilih mati. Tapi karena ada 3 hal ini, beliau mengatakan aku sangat senang untuk terus tinggal di dunia. Di antara 3 hal itu beliau mengatakan adalah qiyamul lail. Di antara 3 hal yang membuat beliau ingin terus hidup di dunia adalah adanya qiyamul lail. Ihwal fillah rahimakumullah. Itu keutamaan juga. Keutamaan yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, fadlu salatil laili ala salatin nahari kafadli salati sirri ala sadaqati ala niyati. Keutamaan salat malam dibandingkan salat sunnah di siang hari itu seperti sedekah yang sembunyi-sembunyi dengan sedekah yang terang-terangan. Perumpamaan sholat malam dengan sholat sunnah siang seperti yang sedekah sembunyi-sembunyi dan sedekah yang terang-terangan. Lebih utama yang mana Pak? Kenapa? Iya, bisa terhindar dari penyakit ria. Malah kita akan menemukan sebuah riwayat Pak, tentang keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi ketika Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang bakal dapat naungan Allah kelak pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Di antaranya, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang berinfak dengan harta yang dia miliki dan dia lakukan secara sembunyi-sembunyi,
Saking sembunyinya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini keutamaan. Maka sholat pun demikian, punya keutamaan yang luar biasa. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Berikutnya ikhwanu fillah, ada juga perkataan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu datang malaikat Jibril kepada Nabi. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silahkan Anda hidup seenaknya Anda lah gitu. Sakarep kamu gitu. Tapi ingat, kamu tetap pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, wa'mal masyita, silakan berlakukan apapun terserah kamu. Fa innaka mujzi'un bihi, tapi ingat, setiap amal pasti akan ada balasannya. Baik, pasti baik, kebaikan balasannya. Kalau buruk, pasti juga keburukan balasannya. Kemudian ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Silakan cinta orang siapapun yang kau ingin kehendaki, tapi awas, kamu tetap akan berpisah dengan dia. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin itu ada di salat malamnya. Keutamaan, kemuliaan seorang mukmin itu, kata Jibril, ada di salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan harga diri seorang mukmin itu ketika dia tidak mau meminta-minta kepada manusia. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, silakan hidup semau kamu, tapi awas kamu akan mati. Berbuatlah semau kamu, tapi awas semuanya akan dibalas. Cintai siapapun yang kau inginkan, silakan, tapi awas, tetap kamu akan berpisah dengan dia. Ketahuilah, kemuliaan seorang yang beriman itu dalam salat malamnya. Harga dirinya ada ketika dia tidak sering meminta-minta kepada manusia. Ini perkataan Jibril alaihissalam. Keutamaan yang lain, ikhwanufillah, salat malam itu ternyata perbuatan yang bisa membuat Allah bangga. Dalam sebuah hadis malah bukan cuma bangga, Pak, tersenyum, malah tertawa gitu, senang Allah. Nabi pernah menyebutkan thalathatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim. Ada 3 kelompok manusia yang Allah mencintai mereka, malah Allah bangga dengan mereka, senyum kepada mereka, tertawa dengan keberadaan mereka. Ihwanafillah rahimakumullah. Kemudian siapa mereka? Nabi mengatakan di antaranya, kalau dalam bahasa kitanya apa? Orang yang perang atau yang sedang berkecamuk perang, lalu kemudian mengalami kekalahan, teman-temannya kabur, Pak, dia tetap berdiri kokoh memerangi musuh-musuhnya. Maka Allah cinta kepada orang seperti ini. Itu orang pertama. Orang yang kedua adalah seseorang yang apa ya bahasanya, Pak? Yang dia, ungkapan di hadisnya mengatakan di antaranya, rajulun safara ma'a qaumin fartahalu hatta idza kana min akhiril lail waqa'a alaihimul qara awin nu'as fanazalu fadarabu bi ru'usihim thumma qama fatatahhara wa shalla ragbatan lillahi azza wa jalla. Seorang laki-laki yang ikut masuk ke sebuah kafilah melakukan safar, jalan-jalan, mau rekreasi, mau apa gitu, ikut. Mereka jalan, ketika datang malam mereka capek, akhirnya mereka pun tertidur. Tapi orang ini kemudian bangun di tengah malam dan sholat, walaupun orang kemudian tertidur. Dia lawan rasa capeknya dengan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Orang ini, kata Nabi, Allah cinta kepadanya, Allah bangga kepadanya.
Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Ini orang-orang yang atau qiyamul lail merupakan penyebab agar Allah memberikan kecintaan kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Orang yang melaksanakan qiyamul lail adalah orang dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, kan ada riwayat mengatakan begini Pak, kepada salah seorang sahabat, kata Nabi SAW, wahai fulan, awas kamu jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Nabi mengatakan dia melaksanakan sholat malam di satu malam, tapi kemudian dia tinggalkan dan gak sholat malam lagi. Berarti yang tidak sholat malam adalah orang yang dibenci sama Nabi Pak. Ngerti gak maksudnya? Hei fulan, jangan kayak si fulan. Kenapa si fulan? Dia sholat malam di satu malam, tapi setelah itu dia gak sholat lagi. Berarti yang gak sholat malam gak disintai sama Nabi Pak. Iya. Dalam hadis riwayat yang lain Nabi pernah menyebutkan ni'mar rajulu Abdullah idza qama minal lail. Ada seorang sahabat namanya Abdullah, orangnya luar biasa tapi enggak sholat malam. Rajin ibadahnya tapi sholat malam tidak Pak. Lalu Nabi mengatakan, tahu enggak, sebaik-baik pemuda itu Abdullah, tapi kalau dia sholat malam. Dengan kebaikannya sudah baik tetapi enggak sempurna kalau belum sholat malam. Akhirnya sahabat tersebut melaksanakan sholat malam sampai menjelang wafatnya, ya fillah. Tidak pernah ketinggalan. Karena ingin jadi orang terbaik seperti yang dikatakan oleh Nabi kepadanya. Ya fillah. Jadi keutamaan sholat malam juga bisa mendatangkan cinta Nabi SAW. Terus kenapa kita tidak bisa melaksanakan sholat malam, Pak? Kenapa kita berat untuk melaksanakan sholat malam? Maka jawaban para ulama diantaranya karena dosa yang kita miliki sudah membuat kita terikat dengan kebaikan-kebaikan. Itu gara-garanya. Baik dosa mata, dosa tangan, dosa apapun, itu membuat seseorang tidak bisa menikmati sholat malam. Kalau tidak salah namanya Ibnu Mubarak pernah ditanya oleh seseorang, kenapa saya tidak bisa melaksanakan sholat malam? Beliau mengatakan bisa jadi itu dikarenakan dosa-dosa yang kamu lakukan. Ya Allah. Terus bagaimana agar kemudian kita bisa melaksanakan sholat malam? Agar karakter orang beriman juga bisa menempel dalam diri kita. Maka sebagian para ulama menyebutkan yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin melaksanakan sholat malam, satu, jangan banyak makan, Mbak. Terutama menjelang tidur. Jangan banyak makan terutama menjelang tidur, karena biasanya kalau banyak makan akan muncul ngantuk. Kalau sudah ngantuk beres. Iya. Udah selesai aja. Iya betul Pak. Menurut kesehatan saja makan sebelum tidur itu tidak dianjurkan. Malah yang dianjurkan minimal sebelum maghrib. Ya kan? Silakan Bapak baca jurnal-jurnal kesehatan. Ada kajiannya. Karena ternyata di keadaan tersebut terutama ketika menjelang tidur itu masuk makanan tetapi kita meminta ususnya untuk istirahat juga. Akhirnya si makanan tidak tercerna dengan baik. Ya Allah. Yang kedua kemudian ketika siang hari jangan terlalu capek. Kalaupun mau capek, kalau bisa tetap usahakan bisa melakukan qailulah. Bukan tidur siang, tidur sebentar menjelang zuhur. Qailulah. Tidak mesti lama, sebentar saja. Iya, bisa 5 menit, 10 menit.